Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan selalu semangat untuk beraktivitas di muka bumi ini. Semoga kita menjadi penghuni-penghuni surga nanti di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Guru atau pendidik perempuan, mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah seorang mulia yang cantik, cerdas, dan bijaksana dan seorang ibu guru terviral sepanjang abad, siapa lagi kalau bukan Aisyah radhiyallahu anha. Baik teman-teman, kali ini di tanggal 24 September 2025 ya, kali ini kita sama-sama membahas tentang adakah penyakit yang berasal dari pikiran dan bagaimana pencegahannya atau pengobatannya di dalam Islam. Jadi kita sama-sama membahas apa sih gitu yang berawal dari pikiran. Jadi kalau dalam Islam medisnya disebut dengan gangguan psikosomatis atau masalah kesehatan mental. Gitu teman-teman. Gangguan psikomatis adalah kondisi di mana stres atau kecemasan atau emosi negatif lainnya memicu munculnya gejala fisik yang nyata. Jadi teman-teman, penyakit yang berasal dari pikiran negatif seperti stres berlebihan, kecemasan, dan depresi dapat memicu pelepasan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini juga dilepaskan terus-menerus dapat menyebabkan berbagai masalah fisik. Ada beberapa penyakit yang sering dikaitkan dengan kondisi mental yang kita bisa sama-sama ya kita lihat di media ataupun kita bisa lihat di internet teman-teman. Apa sih penyakit-penyakit yang ada di kondisi mental kita ketika jadi kita bahas, mari sama-sama kita bahas, yaitu gangguan pencernaan. Ketika kita melakukan memiliki gangguan pencernaan, bisa jadi kita stres ya, karena stres itu dapat memicukan produksi asam lambung yang memicu MAH, kemudian GERD atau iritasi usus besar atau IBS. Dapat mempercepat detak jantung dan menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan resiko tekanan darah. Kita harus mulai menjaga pikiran kita teman-teman. Yang selanjutnya yaitu sakit kepala dan migrain. Ketegangan otot di kepala dan leher akibat stres seringkali memicu sakit kepala, tegang atau migrain. Yang selanjutnya gangguan tidur atau insomnia. Pikiran yang terus bekerja membuat sulit untuk tidur nyenyak, yang pada akhirnya dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau misalnya insomnia bisa kita halikan dengan yang lain-lain teman-teman. Yang selanjutnya kita lanjut bahas yaitu gangguan kulit. Stres bisa memicu peradangan yang memperburuk kondisi kulit seperti jerawat, eksim, atau psoriasis. Ya, eksim gitu. Yang selanjutnya penurunan imun tubuh. Stres kronis melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat seseorang lebih rentan terhadap iritasi, infeksi, dan penyakit. Selain penyakit fisik, pikiran negatif juga menjadi akar dari berbagai masalah kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Ini kekhawatiran yang berlebihan yang tidak terkendali. Ini saya sering melihat di sekitar teman-teman. Jadi saya ingin juga membahas ini nanti. Yang selanjutnya depresi, perasaan sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya dinikmati teman-teman. Yang selanjutnya gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Pikiran obsesif yang berulang dan sulit dihentikan mendorong tindakan impulsif untuk meredakan kecemasan. Yang selanjutnya gangguan stres atau pasca trauma atau PTSD. Pikiran dan ingatan traumatis dari masa lalu yang terus menghantui.
Jadi teman-teman itu sangat banyak tadi yang kita bahas ya, penyakit yang berasal dari pikiran. Jadi kita lanjut, bagaimana sih setelah kita tahu itu dari pikiran banyak rupanya sekali penyakit-penyakit. Jadi bagaimana sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri untuk bisa mengkondisikan mental sendiri dulu ya, baru kita bisa mengkondisikan mental keluarga kita. Yang pertama yaitu bagaimana kita mencegah pengobatan dalam Islam ya. Kali ini kita akan bahas pencegahan dan pengobatan dalam Islam. Jadi Islam memberikan panduan komprehensif teman-teman untuk menjaga kesehatan jiwa dan mental, yang juga menjadi cara untuk mencegah dan mengobati penyakit dari pikiran. Jadi kita akan membahas tentang spiritual, sosial, dan fisik, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita langsung udah komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, mengingat Allah adalah cara terbaik untuk menenangkan hati, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Masya Allah. Jadi ketika kita memiliki pikiran yang semeraut ya teman-teman, yang bisa membuat kita menjadi punya penyakit, kita banyak-banyak berzikir. Dengan Allah sudah berfirman dalam surah Al-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang selanjutnya yaitu sholat. Sholat yang khusyuk menjadi terapi jika jiwa yang sangat ampuh. Rasulullah SAW menjadi sholat sebagai penenang hati dan tempat kembali saat menghadap kesulitan. Masya Allah. Jadi kita udah satu hari dipanggil 5 kali ya teman-teman. Jadi mintalah sama Allah sebanyak-banyak apa yang kita khawatirkan, apa yang kita ceritakan, mintanya sama Allah teman-teman. Yang selanjutnya doa ya. Memohon pertolongan dengan perlindungan kepada Allah dapat menghilangkan kekhawatiran dan keputusasaan. Jadi ketika sholat kita banyak-banyak doa, minta banyak-banyak memohon atas ridhonya, atas segala yang kita lakukan, supaya tidak menjadi ke stres dan pikiran negatif kita yang terlalu menumpuk-numpuk, teman-teman. Yang kedua, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup dan penawar bagi segala penyakit. Membacanya dengan tadabbur, merenungkan maknanya dapat memberikan ketenangan dan kekuatan batin. Allah. Jadi semoga kita selalu bisa menerapkannya agar kita mencegah ya, dan bagaimana caranya untuk mengolah pikiran kita teman-teman, mengalihkan yang negatif menjadi yang positif. Yang selanjutnya yaitu sabar dan tawakal. Sabar menerima ujian dan cobaan hidup dengan sabar, yaitu bagian penting dari iman. Sikap ini membantu kita untuk tidak larut dalam kesedihan dan keputusasaan. Ini sabirin, ya kan teman-teman, sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Tawakal, setelah berusaha semaksimal mungkin berserah diri dan mempercayakan segala urusan apa yang kita lakukan kepada Allah, ini menghilangkan beban kekhawatiran karena meyakini bahwa Allah akan memberikan jalan keluar baik. Apa yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk kita. Jadi walaupun dalam keadaan kita khawatir bagaimana masa depan kita pokoknya kita udah berusaha semaksimal mungkin, bersabar, ya udah tawakal teman-teman. Gitu. Yang keempat yaitu menjaga silaturahmi dan berinteraksi positif. Berbagi masalah dengan orang yang dipercaya seperti keluarga atau teman dekat atau suami atau istri dapat mengurangi beban mental teman-teman. Jadi dalam Islam penting untuk tidak menyendiri dan tetap menjalin hubungan baik dengan sesama. Masya Allah. Jadi kita harus adalah silaturahmi, berinteraksi positif dengan keluarga utama kita, yaitu keluarga kita dulu. Jadi orang yang benar-benar kita percaya, ketika kita punya masalah udah minta sama Allah, cerita juga sama orang terdekat kita. Jadi kita bisa saling tukar pendapat, ataupun mungkin kita bisa mendengar masukan dari orang yang berinteraksi positif dengan kita teman-teman. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu menjaga bantuan profesional, mencari bantuan profesional atau berobat. Jadi kita udah cari dulu yang pertama 2, 3, 4, barulah kita yang terakhir yaitu mencari bantuan profesional atau berobat. Jadi Islam tidak melarang umatnya untuk berobat ke ahli medis teman-teman. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Usmah
Ibnu Syarik, Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah pengobatan, karena Allah tidak menjadikan suatu penyakit tanpa memberikan obatnya, kecuali suatu penyakit, yaitu usia tua. Jadi teman-teman, marilah kita sama-sama memiliki sifat yang 4 tadi, dan lanjut dengan mencari bantuan profesional. Yang selanjutnya itu, jika masalah mental terasa berat teman-teman, mengganggu psikolog atau psikiater yang terpercaya. Bantuan medis dapat melengkapi dan mencari bantuan profesional dengan mengikuti langkah-langkah yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Jadi kita dapat mengatasi penyakit-penyakit yang berasal dari pikiran dan mencapai kesehatan mental yang optimal. Masya Allah tabarakallah teman-teman. Jadi tadi udah banyak banget kita bahas ya penyakit yang berasal dari pikiran, gangguan pencernaan, kemudian penyakit jantung dan hipertensi, sakit kepala dan migran, gangguan tidur, insomnia, gangguan kulit, penurunan imun tubuh, gangguan kecemasan, anxiety disorder, depresi, gangguan obsesi kompulsif atau OCD, gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Itulah yang berasal dari pikiran. Jadi alihkan pikiran negatif kita menjadi ke yang positif. Dengan pencegahan dan pengobatan dalam Islam, yang pertama memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, sholat, doa. Yang kedua membaca, mengamalkan Al-Quran dengan membaca, taktil, dan memaknai Al-Quran. Yang ketiga sabar, innallaha ma'as-sabirin. Kemudian tawakal, ikhtiar, sabar, dan tawakal. Yang keempat menjaga silaturahim dan berinteraksi positif dengan keluarga dan keluarga yang memiliki pemikiran positif untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan meninggalkan pikiran negatif kita menjadi positif. Yang kelima mencari bantuan profesional berobat. Semoga ketika kita mengikuti langkah-langkah dari step 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, jadi kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman, mari sama-sama alihkan pikiran negatif kita menjadi pikiran-pikiran positif, agar kedepannya kita menjadi positive thinking. Masya Allah. Jadi mungkin sampai sini aja di tanggal 24 September 2025 kita bahas tentang penyakit fisik dan bagaimana pencegahan dan pengobatan di dalam Islam. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mencari idol kita sama-sama ya. Cari idol kita sama-sama, baik dari umul mukminin kita ataupun dari para sahabat Nabi. Ketika kita mencintai para umul mukminin atau para sahabat Nabi, kita mendapatkan syafaatnya Nabi di akhir yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini kita bahasnya teman-teman. Semoga minggu depan, besok kita akan bahas lagi hal-hal yang seru dan tentunya menjadi iktibar untuk saya sendiri, karena kita masih sama-sama belajar teman-teman. Baik teman-teman, apa yang saya ucapkan yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk mohon dikoreksi teman-teman, tulis di kolom komentar, kita sama-sama memperbaiki. Dan itu datangnya dari kekurangan saya, kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dan memberi saya ilmu yang lebih baik lagi, dan itu semua dari godaan setan yang terkutuk. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.